pembuatan ke PTSP untuk rekomendasi SIP-nya. Itu zaman dulu Bapak, sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa yang setelah pasca Undang-Undang 17 2023, saat ini semua institusi penyelenggara kegiatan harus terakreditasi ya. Apabila dia sudah terakreditasi, dia maka bisa mengajukan kegiatan di pelataran sehat dan membuat kegiatan di pelataran sehat yang bernilai gratis. Pengajuan SKP-nya gratis ya Bapak Ibu sekalian, dan kegiatan akan dilakukan melalui pelataran sehat, dan kemudian nanti nakes namet yang mengikuti kegiatan di dalam pelataran sehat akan mendapatkan nilai SKP, dan kemudian nilai SKP tersebutlah yang akan digunakan untuk pengurusan SIP ya di Pemda atau di PTSP ataupun di yang sudah terhubung dengan mall pelayanan publik bagi kabupaten kota yang sudah mempunyai 60 kabupaten kota yang memiliki akses MPP atau mall pelayanan publik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bagi yang punya institusi yang terakreditasi. Tapi bagi institusi yang belum terakreditasi, itu mereka akan bekerja sama dengan institusi yang telah terakreditasi, melakukan kerjasama dan prosesnya sama. Tetap aja mengajukan secara gratis kegiatan kepelataran sehat, diikuti oleh nakes namet, kemudian akan terdapat nakes nametnya SKP-nya, kemudian digunakan sebagai tabungan untuk mengurus kecukupan dari SKP itu sendiri. Selanjutnya, nah, untuk pengelolaan SKP Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan, mundur dulu, mundur satu dulu, mundur dulu. Ya, di sini ya Bapak Ibu sekalian, pengelolaan SKP itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat di video tutorialnya, dapat dilihat di skp.kemkes.go.id ya. Di sini Bapak Ibu sekalian ada video tutorialnya untuk lebih memahami bagaimana menginput SKP ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah, di pasal 264 Bapak Ibu sekalian di Undang-Undang 17 tahun 2023, persyaratan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud meliputi STR, tempat praktek, dan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi. Dan pengelolaan pemenuhan kesatuan kredit profesi sebagaimana ini dilakukan oleh Menteri. Artinya dikelola oleh kementerian ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, eh, saya ingin menceritakan bagaimana migrasi data SKP dan NAMED dan Nakes yang dilakukan sebelumnya. Sebelum penerapan SKP terintegrasi secara penuh, data-data SKP didapatkan melalui dari sistem P2KB milik profesi masing-masing. Yang mulai 29 Februari 2024, semua data ditarik menjadi database SKP platform Kemenkes. Itu sesuai dengan surat edaran Dirjen ke profesi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di 29 Februari 2024 semua data yang sesuai surat edaran sudah kita mintakan ke sistem P2KB. Nah, masing-masing profesi. Nah, saya yang pasti dari kami menerima data-data langsung dari profesi sesuai cut off dari tanggal 29 Februari 2024. Setelah 1 Maret 2024, itu semua kegiatan pembelajaran melalui pelataran sehat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sistem informasi SKP di masing-masing profesi itu meliputi data-data 5 tahun terakhir, itu yang kita insert atau kita masukkan ke dalam sistem SKP platform ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengecek kecukupan melalui skp.kemkes.go.id untuk mengetahui kecukupannya. Nah, apabila nakes dan named itu telah melakukan kecukupan, apabila tidak sesuai, maka hubungi kembalilah ke admin atau pengelola dari P2KB masing-masing. Kalau sudah tercukupi, otomatis Bapak Ibu sekalian, eh, setelah 1 Maret 2024, itu semua bisa diikuti di pelataran sehat ya Bapak Ibu sekalian. Dan apabila sudah tercukupi, itu menjadi tabungan Bapak Ibu sekalian untuk pengurusan perpanjangan SIP nantinya di 5 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap juga teman-teman untuk dapat melengkapi ya dan mengikuti pembelajaran yang ada di pelataran sehat sehingga akan terus-menerus terkumpul satuan kredit profesinya. Berikutnya, nah, bagaimana dengan data SKP Named setelah Maret 2024? Nah, Nakes Named yang melakukan update data setelah 29 Februari di Sistem Informasi Profesi maka tidak akan terdata di database Kemenkes. Jadi kami sudah memberi cut off tanggal 29 Februari. Kayak dokter, dokter gigi, dan bidan saat ini sudah bisa mengupdate data capaian SKP-nya langsung di SKP platform dengan menautkan ke dalam akun Satu Sehat SDMK. Nakes lainnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Indra di slide berikutnya, nanti di paparan berikutnya. Di bulan Mei ini akan semuanya bisa untuk mengakses, menautkan ke dalam Satu Sehat SDMK untuk SKP platform. Bagi nakes namet yang belum bisa memenautkan akunnya di Satu Sehat SDMK, untuk menyampaikan bukti kecukupan SKP-nya melalui form yang tersedia di skp.kemkes.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menautkan akunnya masing-masing
menyampaikan bukti kecukupan SKP-nya melalui form skp.kemkes.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian, masing-masing nih kalau masih mempunyai tabungan yang belum tersampaikan ke dalam sistem informasi profesinya, itu bisa juga menguploadnya ke dalam skp.kemkes.go.id. Ada linknya, Bapak Ibu sekalian sampaikan aja di situ, itu akan menjadi data untuk kami dapat menghimpun data Bapak Ibu sekalian ya. Bukti kecukupan yang dilampirkan harus sesuai dengan ketentuan yang disampaikan pada web tersebut ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi lengkapi saja datanya, nanti kita akan eh, kelola untuk dapat menjadi bukti kecukupan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini di skp.kemkes.go.id terkait dengan pencarian data SKP, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sudah banyak yang mengakses ya. Di sini akan ada nama, ada profesi, periodenya, sangat penting periodenya ini, periode SIP, kemudian tanggal update, dan ini menjadi bukti Bapak Ibu sekalian apabila ingin mengurus SIP perpanjangan di PTSP atau ke dinas, seperti itu. Lanjut. Nah, dapat di-print sebagai bukti untuk pencapaian SKP-nya, Bapak Ibu sekalian, yang dapat diverifikasi oleh Dinkes atau PTSP. Lanjut. Nah, apabila pencarian Bapak Ibu sekalian belum tercukupi, ya tadi kan sudah tercukupi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau belum tercukupi, apa yang langkah-langkah yang Bapak Ibu harus lakukan? Pertama, Bapak Ibu harus ikut pembelajaran yang terregistrasi di Pelataran Sehat. Ya, Bapak Ibu sekalian harus terus tetap mengakses Pelataran Sehat untuk mendapatkan SKP. Dua, jika sudah ada bukti sertifikat SKP yang sebelumnya, dapat diupload di SKP platform. Tadi ada fitur upload ya, Bapak Ibu sekalian, kalau punya. Kemudian bukti pelayanan di Vaskes bisa diupload di SKP platform juga. Dan bukti pengabdian masyarakat dapat diupload secara mandiri juga di SKP platform, Bapak Ibu sekalian. Jadi, apabila belum tercukupi, dapat melengkapinya data kecukupan itu, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, oh ya, ini akhir dari slide saya, Bapak Ibu sekalian. Di paparan saya ini memang masih bersifat umum dan berdasarkan regulasi ya. Jadi nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan Pak Indra terkait dengan detail bagaimana Bapak Ibu sekalian dapat mengakses SKP platform dan langkah-langkah apa yang perlu dan penting Bapak Ibu sekalian untuk lakukan. Demikian Mas Indra, silahkan waktu dan tempat kembali ke Mas Indra. Ya, baik. Terima kasih Pak Lutfi atas informasi yang telah disampaikan. Mohon izin saya akan melanjutkan. Apakah sudah ada Ibu Yuli dari SES Council Dokter Indonesia? Jika sudah, mungkin kita bisa masuk ke materi perizinan dulu. Jika tidak, saya akan lanjut ke hal teknis yang bisa terkait dengan SKP platform. Baik, Mas Indra, apakah Bu Ses yang menyampaikan atau bagaimana Mas Indra, Pak Direktur mohon izin nih? Bisa bisa dari Bang Jeffrey kalau memang Ya, disposisikan, Bang. Silakan. ya Baik, baik, baik. terima kasih. Silakan, Bang. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Izin. Sudah terlihat. Silakan, Ya. Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Direktur. Eh, Bapak Ibu terkait eh, konsil ini memang diatur di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023, khususnya di pasal 268 sampai 271 yang tugasnya melakukan registrasi baik tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan Bapak Ibu saat ini ya sampai dengan per April 2024 sudah lebih dari 1.100.000 lebih ya STR seumur hidup yang sudah diproses
di Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dan untuk perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan juga sudah diatur di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 dan Surat Edaran Bapak Menteri Kesehatan per Januari 2024, di mana pada prinsipnya untuk penerbitan SIP atau surat izin praktek itu cukup melampirkan persyaratan berupa STR dan tempat praktek. Sedangkan untuk perpanjangan SIP itu ditambah dengan persyaratan pemenuhan ataupun kecukupan SKP. Bapak Ibu, perizinan ini nantinya tentu diproses di pemerintah daerah ya, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bapak Ibu, pada prinsipnya terdapat simplifikasi persyaratan penerbitan STR dan SIP, di mana persyaratannya saat ini sudah tidak memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi dokumen yang dipersyaratkan itu berupa STR, tempat praktek, dan SKP untuk perpanjangan SIP. Untuk mengajukan persyaratan STR seumur hidup, itu teman-teman sejawat melampirkan persyaratan berupa ijazah dan atau sertifikat profesi dan juga sertifikat kompetensi. Selanjutnya diajukan ke konsil masing-masing ya. Nanti dapat melalui aplikasi Satu Sehat SDMK. Nantinya Bapak Ibu mengisi profil terlebih dahulu, membuat profil terlebih dahulu. Selanjutnya untuk penjagaan kompetensi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, nanti tentu Bapak Ibu untuk perpanjangan SIP memerlukan kecukupan SKP. Untuk pengajuan SIP Bapak Ibu, ini diajukan di pemerintah daerah, tetapi nanti ada beberapa SIP yang bersifat khusus yang ditetapkan oleh Menteri. Persyaratannya adalah STR, tempat praktek, dan kecukupan SKP. Ini khusus yang perpanjangan. Bapak Ibu yang kami hormati, platform Satu Sehat SDMK ini tentu diharapkan dapat memudahkan Bapak Ibu nanti terhubung ke dalam proses registrasi, proses pemenuhan SKP, dan proses perizinan ya, karena melalui Satu Sehat SDMK ini akan terhubung ke berbagai sistem yang ada ya. Dan dalam penerbitan SIP ini Bapak Ibu ini dibagi dalam beberapa kondisi pengajuannya. Jadi Bapak Ibu sejawat sekalian ketika mengajukan SIP tentu ada yang berstatus baru lulus ya, baru lulus. Sehingga baru pertama kali mengajukan SIP. Nah, kalau baru pertama kali mengajukan SIP itu persyaratannya berupa STR dan tempat praktek. Tempat praktek ini dibuktikan nanti berupa surat keterangan tempat praktek yang Bapak Ibu dapatkan nanti dari Fasiankes ya, atau kalau tempat praktek yang berupa tempat praktek mandiri itu nanti diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Masa berlaku untuk SIP yang pertama kali ini eh, adalah sama dengan masa berlaku STR ya. Sedangkan bagi yang sudah memiliki STR seumur hidup tentu nanti SIP-nya itu berlaku 5 tahun sejak ditetapkan. Selanjutnya, ini ada teman-teman sejawat tentunya dalam kondisi yang sudah lulus beberapa tahun sebelumnya ya, atau lebih dari 5 tahun sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 ditetapkan, tetapi belum pernah praktek ya. Dan saat ini akan praktek, saat ini akan mengurus SIP misalnya. Jadi kalau lebih dari 5 tahun sejak sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 ini diundangkan, Bapak Ibu diberikan eh, syarat berupa STR, tempat praktek, dan bukti pemenuhan kompetensi. Bukti pemenuhan kompetensi ini nanti didapatkan melalui proses uji kompetensi yang diselenggarakan di institusi penyelenggara pendidikan. Dan berikutnya Bapak Ibu, ada teman-teman sejawat yang sudah pernah memiliki SIP, ya, masa berlakunya akan habis ya atau sudah habis sehingga perlu diperpanjang. Nah, perpanjangan SIP ini tentu nanti ada persyaratan selain STR dan tempat praktek. Nanti Bapak Ibu perlu mencantumkan bukti pemenuhan SKP yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dapat dilakukan di platform SKP. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika mengajukan perpanjangan SIP ini dapat menggunakannya nanti setelah diterbitkan selama 5 tahun. Ya. STR yang dipersyaratkan di sini dapat berupa STR yang lama yang masih berlaku atau STR yang seumur hidup.
Kemudian Bapak Ibu ada kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya ini Bapak Ibu sudah pernah punya SIP yang pertama, ya, SIP yang pertama. Sehingga nanti akan mengajukan SIP kedua ataupun nanti SIP ketiga. Dan Bapak Ibu saat ini ada yang memiliki STR lama yang masih berlaku dan ada yang sudah memiliki STR seumur hidup, ya. Sehingga nanti ketika mengajukan SIP kedua ataupun ketiga, Bapak Ibu diharapkan memenuhi persyaratan berupa STR lama yang masih berlaku, ya, dan SIP ke-1 ataupun SIP kedua. Kalau Bapak Ibu mengajukan untuk SIP kedua, berarti melampirkan SIP yang pertama. Kalau Bapak Ibu mengajukan SIP yang ketiga, berarti melampirkan SIP ke-1 dan SIP yang kedua. Selanjutnya juga nanti melampirkan surat keterangan tempat praktek. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan STR lama yang masih berlaku, tentu nanti masa berlaku SIP-nya sama dengan masa berlaku STR. Dan kalau Bapak Ibu mengajukan dengan STR seumur hidup, nanti akan mengacu kepada masa berlaku pada SIP yang pertama. Terkait pemenuhan SKP saat ini sudah eh, banyak yang sudah dapat mengakses Bapak Ibu, dan kita berharap nanti semuanya dapat mengakses. Pada prinsipnya saat ini dalam mengajukan SIP di pemerintahan daerah, Bapak Ibu ada mengalami beberapa kondisi. Ada Pemda yang sudah menggunakan mall pelayanan publik digital, ya, sehingga Bapak Ibu masuk ke aplikasi MPP digital. Nanti diikuti langkah-langkahnya sehingga Bapak Ibu nanti setelah mengajukan ada proses verifikasi dan ada proses penandatanganan SPBE, ya, tanda tangan elektronik. Tetapi ada juga Pemda yang saat ini masih menggunakan aplikasi yang lain, ya, yaitu aplikasi si Cantik Cloud ataupun aplikasi mandiri di Pemda masing-masing. Sehingga nanti Bapak Ibu mencermati langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mengajukan dan melalui proses verifikasi sampai nanti penandatanganan secara elektronik dari SIP tersebut. Tetapi di sini yang kami perlu tekankan kepada Bapak Ibu, di beberapa Pemda ada aplikasi-aplikasi yang saat ini sedang dalam proses pengupdatean atau proses pembaruan, ya. Sehingga ketika Bapak Ibu masuk ke dalam websitenya atau platformnya, kadang-kadang masih ada yang mencantumkan persyaratannya tercantum berupa rekomendasi OP. Contoh misalnya seperti DPMPTSP Surabaya, ya, ataupun DPMPTSP Deli Serdang atau beberapa kabupaten lain. Kami kami harapkan Bapak Ibu eh, cukup, ya, melewati persyaratan tersebut, ya, atau nanti bisa kalau misalnya dipersyaratkan berupa upload, ya, upload pada langkah tersebut, Bapak Ibu upload saja STR saja seperti itu, ya. Tidak perlu melampirkan rekomendasi OP, ya. Walaupun tercantum di sana ada persyaratan rekomendasi OP. Mengapa? Karena sampai saat ini beberapa kabupaten kota sedang melakukan pengupdatean terhadap sistem mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami sampaikan juga ada hal-hal terkait penonaktifan sementara STR dan atau SIP. Ini dalam keadaan tertentu tentu ada Bapak Ibu yang mengetahui teman sejawatnya yang misalnya terkena sanksi administratif, ya, sehingga ditangguhkan STR ataupun SIP-nya. Kedepannya Bapak Ibu, selain oleh pemerintah daerah, Menteri juga dapat menerbitkan SIP dalam kondisi tertentu, ya. Nantinya akan diterbitkan oleh Menteri, tetapi secara reguler teman-teman sejawat, tenaga medis maupun tenaga kesehatan, penerbitan SIP-nya adalah di pemerintah daerah. Hanya yang dalam kondisi khusus SIP-nya diterbitkan oleh Menteri. Berikut ini juga ada hal terkait surat tugas ini untuk percepatan peningkatan pelayanan medik spesialistik. Teman-teman di pemerintah daerah ada kebutuhan tertentu terhadap spesialis tertentu, ya. Sementara di sana ada keterbatasan tenaga, dapat mengajukan permohonan surat tugas, ya, kepada Menteri Kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik yang lebih merata di tempat Bapak Ibu. Ini juga ada beberapa ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan yang tidak memerlukan SIP di tempat tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, pada slide ini eh,
Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Kesehatan tanggal 12 Januari 2024, di mana pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perizinan eh, melaksanakannya sesuai ketentuan di surat edaran tersebut. Dan itu diperkuat dengan surat dari Mendagri kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia yang mengarahkan seluruh Pemda menyelenggarakan perizinan berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri nomor HK 02.01 tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 12 Januari tahun 2024. Dan diharapkan nanti ada internalisasi di pemerintah daerah antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kesehatan serta Fasiankes terkait yang ada di sana sehingga proses perizinan ini dapat berlangsung dengan baik. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Selanjutnya, jika ada beberapa hal yang Bapak Ibu mengalami kendala, nanti dapat menghubungi Helpdesk Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan layar dan tempat kepada Mas Indra. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Cukup jelas informasi yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu sebelum eh, selesai acara ini, mungkin saya akan langsung maju ke materi selanjutnya, itu terkait teknis pengenalan terkait SKP platform. Jika ada pertanyaan, silahkan menggunakan fitur Q&A. Nanti teman-teman akan segera dijawab pertanyaan-pertanyaannya secara berurutan. Terima kasih. Saya akan coba share screen. Oke, Bapak Ibu semua, di sini saya akan coba menjelaskan lebih detail dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Lupi terkait dengan fitur pembacaan data di SKP platform, baik itu di halaman pencarian data maupun di fitur dashboard pengolahan SKP. Jadi pasti banyak yang bertanya terkait ini, tetapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa dapat menyampaikan informasi yang jelas. Oke, yang pertama saya sampaikan adalah terkait prinsip pengumpulan SKP, prinsip P2KB. Tidak ada yang berubah dari yang sebelumnya, sebelum Undang-Undang 17, tetapi tetap sama. Jadi prinsipnya tetap tidak ada yang berubah. Contohnya seperti ini, ya. Jadi sebelum saya mengambil contoh di 2019, 2024, dan 2029. Jadi kalau Bapak Ibu semua perhatikan bahwa prinsip pengumpulan SKP itu tetap sama. Sebelum tahun 2019, sebelum tahun 2024 maksud saya, misalnya di tahun 2019 pada saat kita sudah cukup SKP-nya di 5 tahun sebelum tahun 2019, maka bukti cukupan SKP-nya adalah berupa STR lama atau Serkom. Nah, bukti ini akan dapat digunakan untuk mengurus izin pada periode 2019 sampai dengan 2024. Gitu ya. Prinsipnya sama dengan ini, akan keluar sertifikat kompetensi dan STR lama pada saat itu dengan ada bukti periodenya yaitu 5 tahun ke depan. Dan bukti ini bisa digunakan untuk sejumlah SIP yang diberikan, contohnya untuk dokter maksimal 3, makanya dia akan bisa buat SIP 3 untuk bukti cikopan 250 SKP yang dikumpulkan. Jadi bukan berarti satu SIP itu 250 SKP, satu SIP itu 250 SKP, satu SIP itu 250 SKP. Jadi tidak. Nah, selama SIP kita berpraktik di 2019 sampai dengan 2024, di periode ini juga kita mengumpulkan SKP untuk nanti menjadi bukti kecukupan SKP di perpanjangan berikutnya di 2024 sampai dengan 2029. Jadi prinsip ini akan berulang terus pada saat nanti keluar terbit bukti kecukupan SKP, itu akan tertulis periodenya buat kapan. Jadi mohon dibaca baik-baik untuk periode kapan SKP-nya tercukupi. Itu sama saja dengan kita baca Starcom atau STR untuk periode sampai kapan. Jadi sama, ini akan digunakan untuk bukti membuat perizinan di 2024 sampai 2029. Nah, di 2024 sampai 2029 kita juga punya kewajiban untuk kumpulin lagi SKP selama 5 tahun untuk nantinya digunakan untuk perpanjangan di tahun 2029 ke depan. Oke, prinsip ini tidak berubah dari prinsip-prinsip pengumpulan SKP sebelumnya. Oke, ini saya sedikit saja bahwa menyampaikan yang sudah disampaikan oleh Pak Dir, Pak Direktur Pak Lupi, bahwa komponen yang ada di konsep pengumpulan SKP sekarang itu terdiri dari 3 aspek, gitu ya, yaitu pembelajaran, profesi, dan pengabdian masyarakat.
Lalu banyak yang bertanya, bagaimana dengan sekarang? Saya dulu atau sebelumnya profesi saya tidak punya aspek profesi atau pelayanan. Saya lebih banyak di pembelajaran atau mungkin saya lebih banyak di profesi dan pelayanan. Tidak masalah Bapak Ibu semua. Jadi di peralihan ini semua SKP yang dikumpulkan baik itu pembelajaran, profesi atau pengabdian masyarakat totalnya akan kita kumpulkan dan pada saat tercukupi dia akan kami anggap cukup. Jadi proporsinya belum akan kita kunci. Jadi jangan khawatir, proporsi ini, aspek-aspek ini sementara belum terkunci sambil menunggu regulasi yang terbaru. Oke, ini adalah target besaran SKP gitu ya. Untuk sementara ini sebelum nanti ditetapkan lagi gitu ya dalam bentuk juknis dan keputusan Menteri Kesehatan, di sini bisa dilihat bahwa untuk dokter total SKP-nya ada 250, jadi tidak berubah dengan yang sebelumnya. 250 untuk 3 SIP, jadi sama, bukan 250 per SIP gitu ya. Bukan, tetap prinsipnya sama. Lalu untuk dokter gigi, ini mungkin yang banyak rame ya, dokter gigi, perawat, dan bidan khususnya, gitu ya. Itu yang angkanya berubah meningkat. Dokter gigi meningkat 3,5 kali lipat, dari 30 menjadi 100. Perawat dan bidan itu berubah 2 kali lipat, jadi 50 dari sebelumnya 25. Lalu bagaimana? Apakah kita dirugikan, teman-teman perawat? Tidak. Seperti berkali-kali disampaikan di sosialisasi bahwa kita melihat persentase. Di masa peralihan ini, pada saat dulu di dokter gigi itu misalnya punya sertifikat nilainya 1 SKP, berarti sekarang nilainya 3,5 SKP. Pada saat dulu bidan punya sertifikat nilainya 2 SKP, berarti sekarang nilainya 4 SKP. Jadi semuanya akan dikonversi otomatis secara sistem, kita akan lihat persentasenya. Kalau dulu sudah tercapai 25 SKP bagi perawat atau bidan, itu sudah dianggap 100%. Berarti di sekarang di angka yang baru 50 juga kami anggap 100% terpenuhi. Jadi tidak harus mengejar lagi 2 kali lipat gitu ya untuk yang dianggap merugikan. Ini adalah daftar list tenaga kesehatan yang sementara ini memperoleh SIP dan wajib mengumpulkan SKP. Nanti secara detail teknisnya apa saja yang nakes medis, nakes mana saja yang ternyata tidak membutuhkan SIP dan tidak perlu memperoleh SKP nanti akan ditetapkan dalam KMK yang terbaru. Saya akan masuk lebih detail lagi ke pengelolaan SKP. Tidak henti-hentinya kami sampaikan informasi bahwa video tutorial dan penjelasan dapat dilihat di skp.kemkes.go.id jika nanti dibutuhkan. Oke, ya. Tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh Pak Lupi. Di sini saya perlu jelaskan lagi cara membaca pencarian data SKP. Pertanyaan yang paling sering keluar adalah, Dokter Indra, sebelumnya saya terbaca tercukupi, tetapi sekarang tidak tercukupi. Oke, jadi sekali lagi sudah disepakati di awal, sudah saya sampaikan bahwa konsep pembacanya adalah status kecukupan SKP ini sama dengan Serkom atau STRS yang zaman dulu. Ada periodenya. Nah, jadi kalau sebelumnya terbaca tercukupi, itu untuk periode yang kapan? Mungkin sebelumnya untuk periode sekian sampai dengan Januari atau mungkin sampai dengan Juli 2000 atau Agustus 2024 misalnya. Seperti ini, dia periode SIP-nya sudah tercukupi, sudah punya buktinya untuk periode SIP 9 April 2023 sampai dengan 8 April 2028. Jadi untuk ini dia cukup. Tetapi untuk 2028 seterusnya 5 tahun ke depan belum tentu, gitu ya. Jadi sistemnya akan membaca 6 bulan 5 sampai 6 bulan sebelum SIP-nya berakhir. Contohnya ini 8 April 2028, berarti sekitar November 2027, sistemnya akan berubah membaca SKP yang dikumpulkan dari 2023 sampai dengan 2028 untuk yang bersangkutan bisa memperpanjang di 2028, 9 April 2028 untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi ini tercukupi dari bukti kecukupan SKP yang bersangkutan yang dikumpulkan 5 tahun sebelum 2023. Yang dulu 2023 sebelumnya pasti buktinya masih pakai STR atau Serkom. Gitu ya. Jadi ini bisa dipahami biar tidak salah pengertian. Saya sebelumnya tercukupi, tapi sekarang tidak. Tanyanya adalah yang sekarang apakah benar sudah mengumpulkan SKP atau belum. Jika sudah, silahkan upload buktinya di SKP platform. Atau jika urgent, SIP-nya mau habis, di halaman ini ada form yang bisa diisi dengan melampirkan bukti dan datanya akan kami update selalu setiap 2 kali 24 jam. Oke, saya lanjut. Nah, ini contohnya yang tadi saya sampaikan. Sebelumnya yang bersangkutan tercukupi. Mohon perhatikan cukupnya SKP untuk periode SPP kapan. Jadi dia sebelumnya tercukupi untuk 9 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2024. Tercukupi. Yes, betul. Karena yang bersangkutan
baca ini mungkin di bulan Januari atau bulan Desember 2023. Belum sampai 6 bulan mau habis 8 Agustus 2024. Sehingga saat itu terbaca tercukupi. Karena asumsi kita mungkin saja mau perpanjangan SIP ketiga yang masih sisa setahun gitu kan masih dibutuhkan buktinya. Nah, lalu pada saat sudah mau habis 6 bulan, sekarang dicek, perhatikan periode SIP-nya berubah karena kita akan membaca untuk perpanjangan berikutnya di 9 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2029. Sistem akan membaca SKP yang dikumpulkan 5 tahun dari 2024 sampai dengan 2029, apakah sudah cukup. Dan untuk kasus ini sayangnya belum cukup, sehingga terbaca belum tercukupi. Sekali lagi, kalau saya sudah cukup kok dok, saya sudah ada buktinya, silakan upload di sistem kita, di form ada, ya kalau urgent udah mau habis SIP-nya, gunakan form yang ada di skp.kemkes.id, sesuaikan gitu ya, jangan lampirkan SKR seumur hidup karena tidak bisa tahu. Sampaikan buktinya itu tercukupi, dan kalau teman-teman yang sudah bisa akses ke dalam SKP platform bisa upload di sana SKP-SKP selanjutnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita masuk ke uh, menggunakan SKP platform yang fitur dashboard masing-masing. Kalau yang tadi adalah fitur pencarian, uh, fitur pencarian, yang ini adalah fitur upload SKP. Nah, ini contohnya, ini sudah saya sampaikan, ini untuk periode kapan gitu ya, 2021 sampai dengan 2026, dia sudah tercukupi gitu ya. Eh, tetapi pada saat dimasuk di SKP platform, tadi yang sudah saya sampaikan, wah, saya masih 33 SKP, bukan 250 SKP. Padahal sebelumnya terbaca tercukupi. Lagi-lagi saya sampaikan, perhatikan periodenya. Periode yang dibaca di pencarian data SKP ini adalah kepentingannya untuk menggunakan kebutuhannya untuk praktek saat ini. Misalkan 26 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2026, dia pakai bukti yang dikumpulkan sebelum Oktober 2021. Kita cukupi. Nah, sementara waktu dari 2021 sampai dengan 2026, yang bersangkutan juga harus ngumpulin SKP. Inilah yang dia kumpulkan sekarang untuk nanti perpanjang setelah 2026. Ini mungkin contohnya tidak langsung pas gitu ya. Tapi ada tulisannya di sini dashboard SKP yang dikumpulkan pada 2021 sampai dengan 2026 untuk pengurusan perizinan setelah 2026. Jadi inilah yang sedang kita kumpulin buat the next 5 years. Habis yang sekarang habis SIP-nya. Tapi kalau kita mau bikin SIP sekarang, yang masih mungkin masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan mungkin 4 tahun lagi, tentu akan butuh bukti cepat SKP yang bisa dapat di print di sini. Oke, ini bisa bisa dengan jelas terlihat. Nah, kita masuk ke bagaimana masuk ke pengenalan fitur-fitur yang tadi ada di dalam SKP platform. Kalau sebelumnya kita hanya bisa melihat mencari pencarian gitu ya, sementara bagaimana kita uploadnya, bagaimana pemenuhannya, di mana pemenuhannya seperti itu setelah 29 Februari 2024 memang semuanya harus sudah melalui pelataran sehat untuk mengumpulkan SKP dalam ranah pembelajaran. Sehingga nanti datanya akan otomatis masuk ke dalam SKP platform dan tidak perlu ada lagi fitur manual upload sertifikat seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi dalam peralihan ini akan difasilitasi seperti itu. Dan ini akan terintegrasi dengan sistem perizinan ya MPP digital atau PTSP lainnya yang menggunakan sistem informasi lainnya, sehingga di sana nanti akan disesuaikan. Akan ada dashboardnya, dan unggah sertifikat dan historinya. Ah, bagaimana sih caranya masuk ke dalam SKP platform? Sebenarnya eh, kita tidak punya fitur login sendiri karena semangatnya satu ekosistem besar satu sehat, semuanya masuk melalui satu sehat SDMK. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu, rekan sejawat semua yang memang belum bisa mentautkan akun gitu ya, atau bahkan belum punya akun satu sehat SDMK, segera buat akun satu sehat SDMK. Nanti dari sana akan keluar fitur SKP platform, pelataran sehat, untuk pengurusan STR, untuk perizinan, dan nanti ada untuk hospital base, PPDS, dan lain-lain, dan mungkin internship juga akan langsung blend di sini. Jadi ekosistemnya satu. Jadi pada saat login ke satu website SDMK, akan bisa login ke SKP platform, akan bisa login ke pelataran sehat, tanpa harus bikin akun masing-masing atau register di akun masing-masing. So, ini contohnya, pada saat kita masuk ke akun satu sehat SDMK nanti, oh ya, ini contohnya dokter gitu ya. Ini dia sudah memiliki akun satu sehat SDMK, lalu akan muncul eh, submenu SKP platform pelataran sehat di sebelah kiri yang bisa dia klik. Nah, atau pengajuan STR.
ini sudah mengajukan STR dan sudah ada fitur SKP platform. Nanti untuk Bapak Ibu rekan sejawat semua atau teman-teman nakes yang belum punya akun segera dibuat dan lengkapi gitu ya. Untuk teman-teman nakes yang banyak pertanyaan kapan fitur SKP platform dibuka, Insya Allah Bapak Ibu sore ini untuk nakes lainnya, perawat, semua apoteker dan lain-lain, psikologi klinis gitu ya, itu akan dibukakan fiturnya mulai sore ini. Jadi mohon dicek secara bertahap tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum itu. Ya, ini pada saat dia ingin masuk SKP platform, dia akan diminta untuk klik SKP platform yang ada di sebelah kiri, gitu ya. Lalu seperti ini, dan untuk yang pertama kali, hanya untuk yang pertama kali, dia akan diminta untuk mentautkan akun. Nah, mentautkan akun ini adalah hal yang sangat tricky. Kenapa harus ada? Karena prinsip kita adalah satu data, pembenaran data dan perbaikan data. Maka data SIP Bapak Ibu yang ada di profil Satu Sehat SDMK harus benar. Pertama, yang pasti harus ada SIP yang tercatat di sana, gitu ya. Karena kalau tidak, maka tidak akan bisa mentautkan akun. Dan statusnya harus aktif. Berarti benar Bapak Ibu praktik dan memang melakukan pelayanan. Kenapa? Karena sekali lagi, ada 3 ranah yang harus dipenuhi, yaitu pelayanan. Jadi kalau tidak praktik, maka tidak bisa melengkapi tautan akun ini. Jadi harus melengkapi data periode dari mulai tanggal SIP-nya dan sampai dengan tanggal akhir SIP-nya. Kenapa demikian? Ini sangat penting karena kalau tidak, yang terjadi seperti ini. Tidak bisa mentautkan akun, silakan update data pekerjaan Anda dan hubungi Vaskes tempat Anda bekerja untuk validasi status. Jadi kita akan diminta untuk melengkapi data. Pada saat diklik akan masuk ke dalam profil saya dan melengkapi akun pekerjaan kita, data pekerjaan kita, dan dilihat di sana mana yang statusnya aktif, gitu ya. Cukup satu saja untuk berhasil mentautkan akun. Coba itu yang diperhatikan. Kalau ada satu yang aktif, lengkapi datanya. Lengkapi datanya dan pastikan benar. Kenapa benar? Karena pada saat Bapak Ibu menuliskan SIP-nya habis 2024, maka pengumpulan SKP-nya di SKP platform akan terbaca 2024 5 tahun ke belakang. Karena Bapak Ibu harus mengumpulkan itu untuk bisa lanjut 2024 seterusnya. Pada saat Bapak Ibu sudah punya SIP 2023 sampai dengan 2028 atau 2024 sampai 2029 yang baru, itu segera diaktifkan, segera dicatat dengan baik di Satu Sehat SDMK. Karena jika tidak, nanti periode pengumpulan SKP-nya akan salah. Ini contohnya, dokter yang bersangkutan sudah tervalidasi. Saya sudah tervalidasi, dok. Kok nggak bisa tautkan? Yes, benar. Tolong diperhatikan. Pada statusnya aktif, gitu ya, tetapi tanggal berakhir SIP-nya belum ada. Nah, kalau belum ada, kita nggak pernah tahu ini periode pengumpulan SKP-nya kapan. Karena STR sekarang sudah sumber hidup. Jadi kita akan maintain ini untuk menjaga kompetensi teman-teman secara berkelanjutan, secara 5 tahun, secara berkala. Ini pastikan data SIP-nya terisi lengkap, khususnya pada tanggal berakhir SIP-nya, dua-duanya sebenarnya, tanggal mulai dan tanggal berakhir. Ya, tanggal mulai bisa beda-beda karena bisa tidak setahun, tapi tanggal berakhir pasti biasanya dan seharusnya adalah sama dengan masa berlaku STR atau Serkom. Kalau ada yang salah, mungkin pencatatan selama ini kita tidak baik dan sekarang sedang dibenahi oleh Kementerian Kesehatan. Caranya gimana? Klik ubah, edit dengan mengklik ikon ubah. Nanti akan berubah menjadi berikut seperti ini. Nah, bisa dilihat tanggal akhir SIP-nya kosong, gitu ya, tanggal selanjutnya ada, tanggal akhir SIP-nya kosong. Ini harus diisi, gitu ya, harus diisi tanggal awal dan akhir, lengkapi sesuai dengan SIP Bapak Ibu. Kalau ternyata data pencatatan di SIP-nya salah, misalkan harusnya berakhirnya 20 31 Agustus 2024 gitu ya. Tapi di situ SIP-nya di-korting waktu catatan oleh dinas, tercatatnya cuma 31 Juli 2024. Sesuaikan sampai dengan 31 Agustus 2024. Karena nanti itu akan menghitung periode yang sesuai dengan 5 tahunan Bapak Ibu dan jangan sampai dirugikan. Ya, tetapi sekali lagi ini akan divalidasi oleh Vaskesnya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa klaim sendiri bahwa oh, nanti kalau bisa klaim sendiri, SIP-nya habis 2008, habis 2003. Oh iya benar, dokter ini FIP-nya sampai sekian dan benar bekerja di sana. Jadi tidak ada, walaupun disiapkan fitur self declare, sorry saya balik lagi sedikit, self declare, tetapi harus tetap ada validasi dari dinas yang bersangkutan. Karena tidak bisa orang mengaku-ngaku praktek di suatu tempat gitu ya tanpa ada validasi dari Vaskesnya sendiri atau dinas kesehatan. Oke, ini contohnya. Pada saat setelah diedit, setelah diisi,
nanti akan berubah lagi menjadi statusnya diproses. Nah, pada saat ini kontak admin Vaskesnya untuk segera memvalidasi di akun FISDMK milik Vaskes, gitu ya. Karena kami tidak tahu Bapak Ibu praktek di mana, jadi silahkan Vaskesnya yang mempekerjakan Bapak Ibu diminta untuk memvalidasi atau ke Dinas Kesehatan untuk Bapak Ibu yang praktek mandiri, ya. Jadi pastikan, dan untuk mempermudah misalnya ada 3 tempat praktek yang aktif, gitu ya. Bapak Ibu paling tahu vaskes mana yang paling sering didatengin gitu ya, paling sering rajin di sana, itu dulu yang diedit. Karena dengan begitu Bapak Ibu gampang kontak ke adminnya untuk bilang validasi segera biar kami bisa langsung tautkan akun. Karena kalau tidak divalidasi, maka tidak akan bisa ditautkan. Karena kalau Bapak Ibu nanti sudah edit semua, sementara vaskesnya lama untuk memvalidasi, akan terhambat dalam proses mentautkan akun. Nah, ini kalau sudah berhasil dan status tadi yang diproses menjadi tervalidasi, maka pada saat Bapak Ibu klik tautkan akun akan berubah menjadi pengelolaan SKP. Pada saat ini Bapak Ibu sudah berhasil mentautkan akun. Nah, pada saat diklik pengelolaan SKP maka akan masuk ke dalam SKP platform. Tetapi mohon maaf, untuk saat ini pastikan Bapak Ibu untuk memperlancar proses gunakan browser Chrome gitu ya, dan usahakan pada saat mentautkan akun pengelolaannya dilakukan melalui PC atau laptop gitu ya. Eh, nggak masalah mau pakai MacBook atau pakai Windows, yang penting gunakan browser Chrome terlebih dahulu. Oke. Ya, pada saat kita klik pengelolaan SKP akan masuk ke dashboard ini ya, Bapak Ibu akan bisa lihat capaiannya masing-masing gitu ya. Di sebelah kiri jelas, yang merah sebelah kiri yang lingkaran besar ring ini adalah milestone capaian 5 tahunan. Ini ada tulisannya. Contohnya SKP dikumpulkan dalam rentang 18 Desember 2021 sampai dengan 17 Desember 2026 untuk nanti digunakan perpanjangan perizinan pada periode 18 Desember 2026 sampai dengan 17 Desember 31. Jadi di sini bisa lihat, oh oke, okay, pada saat nanti perpanjang 2026, saya masih 33 SKP nih. Saya mau kumpulin berapa lagi, lihat di sini. Nah, capaian yang sudah didapat bisa ada di breakdown di diagram batang sebelah kanan. Ya, diagram bar sebelah kanan itu dilihat SKP yang didapat tahun 2023, tahun 2024 itu akan ada rincian. Dan kalau Bapak Ibu ada tabungan SKP-nya yang sudah masuk datanya ke kami dari profesi, maka akan keluar contohnya ini ya, ada data di tahun 2023 sampai dengan 2024, ini ada data dari SKP profesi 15 SKP gitu ya. Kalau lihat di bawah rinciannya, riwayat kegiatan yang sebelah kanan bawah itu kelihatan ada SKP dari profesi perhimpunan yang sudah dikumpulkan sebelumnya tercatat 15 SKP, sementara ada 4 SKP yang didapatkan dari kegiatan lain. Jadi tabungannya akan sudah masuk di sana, tapi memang tidak di breakdown lagi didapatkan di bulan apa, tetapi kami bulat-bulat kami masukkan. Seperti tadi disampaikan tadi, kami tidak akan melihat dari ranah mana saja, yang penting sudah masuk dari profesi totalnya sekian SKP, itu kami anggap sudah masuk dalam tabungan SKP. Nah, yang di tengah-tengah itu ada sinkronisasi data SKP yang diperoleh dari Pelataran Sehat. Jadi kalau Bapak Ibu ikut kegiatan di Pelataran Sehat, itu nanti tinggal klik sinkronisasi data SKP gitu ya. Pada saat nanti di Pelataran Sehat sudah keluar SKP-nya tentunya, sudah ada nilainya, itu klik sinkronisasi data SKP, maka datanya akan masuk ke dalam sini. Tetapi perhatikan bahwa ini akan berpengaruh pada periodenya. Jadi kalau di sini kebetulan periodenya 2021 sampai dengan 2026. Jadi kegiatan yang dilakukan sekarang 2024 masuk dalam rentang waktu pengumpulan SKP Bapak Ibu sekalian. Cek lagi. Makanya tadi saya sampaikan ada teman-teman yang nggak update SIP-nya setelah 2023. Jadi masih banyak yang mentautkan akun menggunakan data SIP yang habis di tahun 2023. Apa yang terjadi? Pencatatan SKP di SKP platform akan membaca SKP 5 tahun ke belakang sebelum 2023. Sehingga tidak cocok harusnya kalau sudah update data SIP-nya ya, 2023 sampai dengan 2028, harusnya dashboard-nya akan membaca pengumpulan SKP yang harus dilakukan dari 2023 sampai dengan 2028. Nah, pada saat itu terjadi, karena di situ tertulisnya sampai dengan 2023, kegiatan yang dilakukan sekarang melalui Pelataran Sehat gitu ya, atau Bapak Ibu sempat upload yang kegiatan di Januari, Februari, Maret 2024, itu kan tahunnya 2024. Tentu beda periode waktunya dan tidak akan bisa terbaca di SKP platform. Jadi pastikan sudah sesuai periodenya. Oke, saya lanjut. Jadi kalau sebelah kanan bawah itu rinciannya diklik gitu ya, details, ini akan terlihat ini kegiatannya apa aja sih yang dilakukan di sana. Ini contohnya yang 4 SKP-nya kalau diklik
dia dapatnya dari kegiatan di Plat Sehat. Nah, kalau udah dari Plat Sehat, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot upload sertifikat lagi karena jumlah SKP-nya sudah otomatis masuk ke dalam dan kegiatan yang di dalam SKP di Plat Sehat, jumlah perhitungan SKP-nya juga sudah disesuaikan dengan konversi yang baru. Jadi teman-teman perawat, bidan, dokter gigi yang ikut itu juga tidak perlu khawatir karena jumlahnya sudah di-upgrade, ditingkatkan. Karena kalau pengalaman dulu mungkin satu kegiatan dokter gigi seharian penuh cuma dapat satu SKP, sekarang bisa dapat 4 atau 5 SKP seperti itu. Oke. Nah, ini adalah fitur yang dibuka saat ini pada masa peralihan karena kami tahu 5 tahun terakhir mungkin sebelum Maret 2024 pasti masih banyak yang ngumpulin SKP-nya pakai sertifikat-sertifikat yang dikumpulin, gitu ya, yang modelnya sertifikat. Nah, itu tidak mungkin kita kita abaikan. Kalau sudah sempat upload di sistem informasinya profesinya masing-masing saat itu dan SKP-nya sudah terverified dan datanya sudah dikasihkan ke kami, berarti sudah masuk ke dalam tabungan. Seperti tadi contohnya, sudah ada, gitu ya. Tapi kalau belum sempat, aduh dok, mohon maaf, saya biasanya baru upload setelah mau beberapa bulan sebelum habis, jadi nggak sempat upload kemarin, jadi baru upload sekarang. Nah, uploadnya harus di sini, karena kalau uploadnya di sistem informasinya OP, tentu sudah tidak akan lagi tersinkronisasi dengan kami. Jadi upload di sini, gitu ya, sesuaikan dan pilih sesuai dengan kegiatan yang diikuti. Contohnya ini akan input bukti sertifikat workshop, berarti ranahnya pembelajaran, dia pilih yang sertifikat workshop, di input, gitu ya. Termasuk juga nanti untuk yang pelayanan dan bakti sosial juga bisa diinput di sini. Sama kalau profesionalisme nanti contohnya ada logbook kegiatan atau baksos, ada contohnya dari bukti-bukti sertifikat kegiatan baksos atau lain. Nah, ini contohnya yang kegiatan workshop. Tapi Ibu bisa lihat, bisa tuliskan nama acaranya apa gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah filenya harus PDF, dan filenya maksimal 250 kilobyte. Jadi mohon jika kesulitan bisa dibantu oleh bantu untuk refresh dulu, oh sorry, mengkompres dulu datanya menjadi lebih kecil. Ini kegiatannya ditulis, lamanya berapa jam, tempatnya berapa, penyelenggaranya siapa, choose file buktinya yang akan diupload, sertifikatnya itu, dan pastikan sekali lagi periodenya sesuai. Jadi kalau di situ periodenya tadi ini contohnya 2021 jangan sampai dengan 2026, jangan coba-coba upload bukti 2019, 2020 gitu ya. Karena pasti nggak akan terbaca. Nah, nilai SKP-nya yang paling bawah ditulis sesuai dengan yang ada di bukti sertifikat. Dan itu di paling atas ada tulisan pada saat disimpan, data berhasil disimpan dalam proses verifikasi. Di masa peralihan ini, dengan begitu banyaknya load, maka verifikasi akan didahulukan, khususnya untuk ranah-ranah pelayanan dan profesionalisme, untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan sejawat semua yang SIP-nya akan habis dalam waktu 0 sampai 6 bulan. Gitu ya. Kalau yang masih lama, 2027-2028, eh, mohon bersabar karena kita akan lakukan secara bertahap. Gitu ya. Ini perlu diperhatikan lagi, akan ada proses validasi. Jadi tidak otomatis pada saat upload, terus keluar gitu ya angkanya ya. Kalau dari pelataran sehat mungkin bisa karena dia tersinkronisasi lewat sistem. Oke. Em, Sekali lagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan, jika mohon menggunakan fitur Q&A. Saya lanjut. Nah, ini contoh-contoh kendala ini ya, yang tadi ini sudah ada contohnya. Ini perhatikan periode SIP-nya, jangan salah lagi membaca. Sebelumnya terbaca tercukupi, sekarang belum. Itu karena memang beda periodenya gitu ya, dan beda tentunya SKP-nya yang mana yang dipakai. Ini contoh-contoh bukti kecukupan SKP-nya ya. Ada yang baru Serkomnya terbit di 2023, Serkomnya terbit di 2024, awal mungkin baru terbit gitu ya, masih berlaku sampai dengan 2019, 2029 dan baru lulus dia dari sekolah profesi PPDS, mungkin produk spesialis atau selesai internship. Jangan ditanya lagi bukti kecukupan SKP-nya. Karena bukti ini cukup untuk membuat SIP. Karena apalagi kalau baru lulus sekolah dokter, lulus internship, pada saat ngurus SIP ditanya lagi, mana bukti kecukupan SKP-nya? Jelas-jelas baru lulus. Jadi jangan ditanya lagi kecukupan SKP-nya. Jelas-jelas baru lulus PPDS, ada Serkom yang masih panjang gitu ya, dikeluarkan oleh kolegiumnya, dan itu adalah bukti dia telah cukup dan telah kompeten. Itulah digunakan sebagai apa namanya kecukupan SKP. Kalaupun bermasalah, silakan upload di form yang ada di pencarian data. Nanti datanya akan kami sesuaikan ke dalam sistem kami. Tapi tentunya eh, ini tidak diperlukan karena masih memiliki syarat atau SR yang masih berlaku. Ini contoh-contohnya juga. Kalau yang paling kanan tuh contoh baru selesai PPDS gitu ya, baru diterbitkan.
sehingga tentunya pakai ini saja sudah cukup, tidak perlu lagi mencukupi SKP. Nanti pada saat SIP-nya jadi, eh, tautkan akun ke dalam SKP platform, periodenya sesuaikan dengan yang baru, nanti tentukan lagi untuk perpanjangan lagi setelah 5 tahunnya habis 2029. Ini sebelah kiri, ini adalah contoh dari surat keterangan. Dokter Indra, saya punya surat keterangan bukti dari profesi sebelumnya di perhimpunan, dari kolegium, kalau saya sudah cukup loh SKP-nya. Silakan upload saja di sistem kami, di form yang ada di pencarian data, di alamat pencarian data di skp.kemkes.go.id. Itu ribuan tiap hari yang kami verifikasi, dan jangan khawatir, biasanya dalam waktu paling lama 2 kali 4 jam sudah diproses, gitu ya, kecuali ada yang salah tulis. Di situ kita minta yang ditulis adalah mata akhir periode STR atau Serkom. Tetapi masih banyak yang tulis tanggal lahir. Nggak diminta tanggal lahir ya Bapak Ibu, yang diminta adalah periode SIP atau STR. So, kalau yang tengah-tengah ini, tengah atas ini adalah contoh dari saya sudah upload sebelumnya Dokter Indah di sistem informasinya OP, baik itu mungkin di ID, di PDGI, apoteker, dan lain-lain gitu ya. Masa saya harus upload ulang lagi? Mana buktinya? Berikan screenshotnya. Kalau itu benar sudah terverifikasi, terkasihkan ke kami di form itu, akan kami sesuaikan datanya. Karena mungkin datanya tertinggal atau ada masalah pada saat penarikan data, kami masih terima. Oke, ini adalah contoh dari dokumen pelayanan dan pengabdian masyarakat gitu ya. Kalau ini adalah contoh pelayanan, sudah melakukan tindakan apa gitu ya, tindakan intervensi sebanyak berapa kasus, bulan berapa, ini ada acuannya nanti, dan sebelah kanan rekap kegiatan pelayanan dokter umum di puskesmas, ini dimasukkan, ini bisa diupload, nanti akan dinilai SKP-nya ya. Ini tidak jauh berbeda dengan cara perhitungan sebelumnya dan masih akan dihargai dengan SKP. Ini adalah contoh kegiatan-kegiatan bakti sosial yang pernah diikuti, ada surat tugas, bahkan sekedar surat tugas dari institusinya menugaskan Bapak Ibu sesuai dengan ini, kan nanti akan diberikan SKP sesuai dengan kelayakan. Nah, kalau ada sertifikatnya, bahkan pernah ikut baksos ini dan ada sertifikat yang mendapatkan sekian SKP, itu akan lebih baik dan akan lebih mudah dalam proses verifikasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akan coba membahas pertanyaan satu persatu dari Q&A, tapi sebelumnya mungkin ada tambahan dari Ibu Yuli, jika sudah ada, atau dari Pak Direktur, Pak Lupi, kami persilakan, Pak. Ya, Bu Yuli belum bergabung ya, nggak apa-apa. Mungkin saya duluan. Terima kasih Pak Indra. Tadi Pak Indra sudah berusaha menjelaskan sedetil mungkin buat Bapak Ibu sekalian bagaimana langkah-langkah dan apa saja yang harus dilakukan, terutama hal-hal yang sering ditanyakan. Karena kami sering mendapat di helpdesk mendapat pertanyaan dan itu pertanyaannya berulang Bapak Ibu sekalian, sehingga kami buatkan sosialisasi ini biar bisa menjawab satu persatu dan kendala apa apa saja yang menjadi masalah buat Bapak Ibu sekalian. Eh, yang pasti kami akan berusaha meningkatkan improvement terus Bapak Ibu sekalian, eh, baik itu di pelataran dan juga SKP platform ini biar Bapak Ibu sekalian tidak terkendala dalam pengumpulan SKP-nya. Tadi kembali lagi di highlight bagi Bapak Ibu sekalian, ini banyak pertanyaan berulang tadi di Q&A, saya juga ikut menjawab terkait dengan bagaimana kalau memang di situs ketercukupannya masih belum tercukupi, tapi sebenarnya sudah ada bukti tercukupi. Silakan diupload Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu punya buktinya bahwa Bapak Ibu sudah memenuhi data terakhir dari organisasi masing-masing, silakan dapat mengisi link form yang ada di skp.kemkes.go.id, kemudian disampaikan, dilampirkan juga screenshot dari ketercapaian SKP Bapak Ibu sekalian. Jadi ibaratnya tabungan Bapak Ibu sekalian tidak akan hilang ataupun tidak diakui. Pokoknya sepanjang datanya ada, silakan dilaporkan ke kami. Demikian Pak Indra, itu yang saya highlight. Kalau Bu Yuli silakan, ada Bu Yuli. Kalau nggak ada, langsung ke pertanyaan satu persatu, Mas. Beberapa sudah terjawab, ada 119 yang terjawab. Silakan dapat dilihat di Q&A ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada beberapa yang masih dalam open open questions. Silakan Mas Indra. Dan tolong dibantu dari teman-teman ini SES KKI dan SES KTKI untuk menjawab terkait dengan STR dan SIP ya, karena di wilayahnya mereka. Silakan. Demikian Mas Indra. Baik, baik, Pak Lupi. Eh, di sini ada pertanyaan dari perawat ya, rekan di Sudah Perawat. Kira-kira kapan muncul SKP platformnya dan bagaimana untuk SKP yang habis bulan Juni ini? Ini sudah dijawab juga, gitu ya. Eh, jadi nanti kalau sudah ada fiturnya dan mudah-mudahan sore ini sudah akan dibuka untuk teman-teman nakes lainnya. Tadi mohon
untuk bisa dicek. Tapi yang paling penting sekali lagi saya sampaikan adalah cek profilnya masing-masing di satu set STMK, cek data pekerjaannya, minimal dahulukan satu data pekerjaan yang aktif untuk dilengkapi secara benar, ya, karena itu akan mempengaruhi proses pentautan SKP. Nanti materi ini akan di-share juga, nanti linknya bisa di-share ya Mbak Arum, nanti di-share untuk bisa di-download materinya. Ada pertanyaan lagi? Sebentar. Enggak. Apakah penggunaan SKP harus mencakup tiga aspek, pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian masyarakat, atau bisa hanya dua? Ya. Jadi Ibu Ibu Eni menanyakan bahwa nanti ke depan tiga ranah itu harus terpenuhi, Bu. Ya, Bapak Ibu semua, tiga ranah itu harus terpenuhi. Tetapi eh, di masa peralihan ini SKP yang dikumpulkan baik pada saat itu full dari pembelajaran atau mungkin lebih banyak pelayanannya akan tetap kita akui sebagai SKP yang tercukupi. Jadi jangan khawatir jika apalagi kalau sebelumnya belum pernah ada ranah pelayanan yang menjadi acuan perhitungan, dengan SKP yang sudah ada itu bisa diajukan dan pada saat sudah tercukupi maka akan diakui dan ranah ini belum dikunci sekarang. Dari Dokter Ricky, eh, ini dari IDAI atau perhimpunan gitu ya, semua seminar, simposium, workshop selamanya tercatat baik di dalam sistem CPD-nya perhimpunan. Ada logbooknya juga, jadi tidak pernah menyimpan bukti sertifikat-sertifikat seminar, seminar yang pernah diikuti. Apakah logbooknya bisa menjadi bukti? Seperti saya sampaikan tadi, jika ada cukup bahkan screenshotnya saja, kalau Bapak Ibu sudah terpenuhi di sistem informasinya, gitu ya, maka kami akan anggap cukup dan datanya akan kami sesuaikan di sistem kita. Karena tentunya mungkin banyak yang tidak terbawa datanya karena terpencar-pencar ya. Dan kami mohon maaf tidak semua bisa terbawa, tapi di fitur yang ada di form pelaporan yang ada di skp.kemdikbud.id bisa dilampirkan sehingga nanti datanya disesuaikan. Yang pasti pada saat diminta data bukti disampaikan bukti yang benar gitu ya. Pada saat diminta periode akhir SIP atau STR yang benarnya gitu ya, yang STR sebelumnya ya, bukan STR seumur hidup atau Serkomnya mohon diinput dengan benar gitu ya, dengan sesuai. Karena jika nanti ada perdataan yang salah karena itu murni dari isian Bapak Ibu sendiri di form tersebut. Ada pertanyaan lagi, setelah menginput di SKP platform berapa hari diverifikasi oleh tim P2KB. Bisa saya sampaikan tadi, verifikasi bahkan bisa dilakukan saat itu juga, ya pada hari itu juga, atau mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Karena kami akan mendahulukan Bapak Ibu yang periode SIP-nya habis dalam waktu 6 bulan, sehingga yang masih panjang gitu ya, itu akan diminta untuk bersabar karena nanti akan secara bertahap kita kita dahulukan untuk teman-teman yang sudah mau habis SIP-nya. Ini ada pertanyaan terkait dengan kewajiban SIP. Eh, Sementara ini untuk tenaga sanitasi lingkungan di bidang kesehatan memang belum diwajibkan untuk memiliki SIP. Jadi sebenarnya dari pengumpulan SKP-nya juga tidak dibutuhkan gitu ya. Tapi nanti secara detail pastinya akan dikeluarkan dalam bentuk KMK ya, Ibu Lia di selayar. Sehingga nanti bisa bertahap dicek ya, kalau memang tidak dibutuhkan, maka ya tentu tidak perlu lagi ada proses-proses mentautkan akun di SKP platform. Karena ini khusus yang memang teman-teman butuhkan SIP uh, dan apa dibutuhkan datanya untuk perpanjangan SIP berikutnya. Tetapi apakah saya nggak boleh belajar, Dokter Indra? Tentu boleh. Karena untuk masuk ke pelataran sehat, semua orang bisa masuk ke sana dan proses pembelajaran tetap bisa dilakukan. Ya, ini juga ada dari Dokter Doris, gitu ya. Uh,
saya ingin mengikuti kegiatan webinar di Satu Sehat tidak bisa diakses, padahal saya sudah menemukan akun saya, maksudnya mungkin di Pelataran Sehat gitu ya. Uh, dan di sini disebutkan bahwa tidak semua kegiatan itu gratis, tentu tidak Bapak Ibu. Kalau yang pelaksananya swasta, penyelenggara swasta atau lembaga-lembaga BUMN, sorry atau BLU gitu ya, itu tentu berbayar karena ada biaya penyelenggaraan yang di luar Kementerian Kesehatan. Nanti ke depannya Kementerian Kesehatan akan sering banyak bekerja sama dengan kolegium dan perhimpunan yang membuat kegiatan-kegiatan itu lebih banyak dari pembiayaan Kementerian Kesehatan dan ini tentunya akan bisa lebih banyak yang gratis opsinya kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi mohon dibedakan antara biaya penyelenggaraan dengan biaya pembuatan kegiatannya. Jadi nanti itu tentu akan bervariasi. Untuk pelayanan terhadap pasien, apakah bisa dilakukan untuk menambah SKP? Jika bisa, bagaimana memasukkannya ke dalam pelataran sehat? Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa tiga ranah yang ada dalam SKP itu adalah pembelajaran, ranah pelayanan atau profesionalisme, dan ketiga adalah ranah pengabdian masyarakat. Untuk ranah pembelajaran di mana kita belajar, mengikuti sertifikat, mengikuti seminar, workshop dan lain-lain, gitu ya, itu dilakukan melalui pelataran sehat. Itu adalah platform pembelajaran. Jadi tentu ranahnya ranah pembelajaran, ya. Nah, untuk pelayanan atau profesionalisme, ke depan akan terhubung dengan rekam medik elektronik. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan sesuatu layanan kesehatan di rumah sakit atau di vaskes, itu akan tercatat Bapak Ibu melakukan kegiatan apa dan otomatis nanti pun ke depan masuk datanya kegiatan itu berapa nilai SKP-nya. Tetapi sementara belum sehingga bukti-bukti pelayanan dan profesionalisme demikian juga dengan pengabdian masyarakat itu diupload secara mandiri di dalam SKP platform. Apakah acuan masa berlaku izin terbit memakai yang ada di skp.pmk.id? Karena kalau memakai yang ini kadang masa berlaku kurang dari 5 tahun. Jadi bukan kurang 5 tahun. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau diperhatikan datanya tetap 5 tahun. Tetapi kalau dicek sekarang, ada yang mulainya 2023 sampai dengan 2028. Ada yang mulainya 2022 sampai dengan 2027. Tetap 5 tahun. Kami akan cek sesuai dengan kompetensinya dia, STR-nya dia yang berlaku atau sertifikat yang berlaku sebelumnya. Jadi bukan berarti sudah lama nih nggak praktek, lebih dari 5 tahun, bahkan 10 tahun gitu ya, ada yang masukkan data ke kami, terakhir praktek 2016, 2011, nggak pernah punya STR saat itu, lalu tiba-tiba bikin STR seumur hidup, dan bilang bahwa sekarang saya praktek, kenapa mulainya nggak dari 2024 dan 5 tahun ke depan. Tidak ada ceritanya seperti itu, di undang-undang jelas, kalau lebih dari 5 tahun tidak berpraktik, gitu ya, itu harus melalui uji kompetensi. Jadi bukan berarti hanya dengan memiliki SR seumur hidup, padahal sebelumnya tidak pernah praktek lebih, bahkan lebih dari 5 tahun, itu bisa ujuk-ujuk praktek lagi gitu ya. Jadi 5 tahunnya dihitung sesuai dengan periode yang sebelumnya. Jadi tidak mengganggu proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini ada yang bertanya mengalami kendala nama tempat praktek ini ya, nama payment praktek tidak tertera di Satu Sehat waktu update pekerjaan. Sudah dijawab oleh Pak Timur gitu ya. Itu segera ke Dinas Kesehatan untuk meminta akun PMB, pakai aplikasi SDMK agar dapat mengupdate pekerjaan di Satu Sehat SDMK. Praktek mandiri ya, ini tidak ada, tapi nanti bisa disesuaikan ke Dinas Kesehatan. Ini dari Ibu Pravitasari mungkin ya. Ini terkait dengan pelayanan tadi, itu belum ada terkoneksi dengan RME gitu ya, di kliniknya, di vaskesnya, itu bisa menggunakan bukti logbook yang tadi sudah saya sampaikan contohnya. Ibu Indah, bagaimana jika STR-nya belum seumur hidup lalu mau mengajukan perpanjangan, namun pada saat mencari pencobaan SKP tidak ditemukan gimana solusinya? Ya, sekali lagi STR yang sekarang STR seumur hidup dibutuhkan untuk pembuatan SIP sebagai bukti bahwa Bapak Ibu adalah nakes medis. Tapi STR seumur hidup tidak lagi dijadikan patokan atau acuan dalam menentukan periode SIP-nya. Karena di situ sudah seumur hidup, tidak lagi menggunakan itu.
Justru nanti kita akan lihat dari STR sebelumnya kapan terakhir atau STR Serkom sebelumnya kapan akhir. Di situ kita bisa lihat apakah benar-benar masih aktif atau sudah habis kemarin sebelumnya gitu ya dan tinggal melanjutkan atau bahkan tidak pernah punya STR sebelumnya atau mungkin habis STR-nya 10 tahun yang lalu dan nggak pernah praktek lagi. Jadi nanti kalau sudah ada datanya, misalnya habis di 2024 ini dan belum bikin STR seumur hidup, silakan upload STR-nya habis kapan, yang terakhir gitu yang berlaku. Nanti setelah akan ketik cepat SKP-nya, nanti langsung kita sesuaikan datanya untuk bisa perpanjang untuk 5 tahun selanjutnya sesuai hitungan tersebut. Oke, rekomendasi OP dari Happy Riono ini masih meminta rekomendasi OP. Ini tidak diperlukan lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan ke Stes Konsil. Tadi sudah disampaikan hotline-nya oleh Pak Jeffrey. Nanti materinya akan kami sampaikan. Dokter Riki, mohon dicek lagi datanya di dashboard. Kemungkinan sudah terverifikasi, gitu ya. Ini dari Dik-Dik di RSUD Bandung Kiwari. Izin bertanya, eh, sudah selesai beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan di Pelataran Sehat, tapi setelah selesai tidak tertera jumlah SKP-nya. Ya, Bapak Ibu, tadi pagi baru ada perbaikan di subuh tadi baru ada perbaikan di Pelataran Sehat, di akun Pelataran Sehat ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah pernah login di Pelataran Sehatnya, diminta untuk log out lagi dari akun Pelataran Sehatnya, di clear cache-nya, historinya di clear, coba login lagi ke dalam Pelataran Sehat melalui sertifikat SDMK tentunya, nanti akan dicoba kembali, semoga fiturnya sudah bisa ditemukan. Dr. Faid Husnan, izin bertanya apakah kebijakan ini berlaku nasional? Eh, karena di dinas belum memahami terkait regulasi pembuatan SIP. Jadi nanti ini mungkin akan ditindaklanjuti oleh tim dari konsil gitu ya, baik itu konsil kedokteran maupun tenaga kesehatan yang nanti akan jadi satu di konsil kesehatan untuk melakukan sosialisasi lagi. Tetapi Bapak Ibu disampaikan bahwa sebelumnya memang regulasi perizinan itu berbeda-beda sehingga mengakibatkan data kita, data pencatatan SIP kita juga berbeda-beda. Ada dokter-dokter yang punya SIP lebih dari tiga, ada yang perawat lebih dari empat, lebih dari dua, seterusnya, sehingga pencatatannya sangat kacau karena tidak terdata dalam satu sistem. Sehingga bisa hari ini saya bikin izin di Kota Depok, minggu depan saya bikin di Kota Bogor, minggu depan lagi kan saya bikin di Bekasi, minggu depan lagi bikin di Jakarta, dan itu tidak terkoneksi sehingga saya bisa bikin SIP di mana-mana. Dengan sistem yang baru, semoga akan memperbaiki pendataan kita. Nanti nomor SIP semuanya seragam, akan ada penomoran yang seragam dari Kementerian Kesehatan, sehingga akan tercatat di SIP Bapak Ibu bekerja di mana, profesinya apa, dan SIP-nya sampai kapan tercatat, dan ada barcode-nya. Jadi orang-orang atau pasien kita gitu ya, yang berobat kepada kita akan tahu Bapak Ibu praktek di mana saja, itu akan terlihat. Sehingga pencatatan ini akan berlaku nasional, dan teman-teman di dinas kesehatan akan berperan dalam proses monitoring evaluasi, melihat apakah benar tempat prakteknya layak atau tidak dan lain-lain, dan ini bisa dilakukan.
Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Rini. Apakah kalau belum terkoneksi dengan SKP platform, apakah bisa ikut seminar di Pelataran Sehat? Sangat bisa. Jadi Bapak Ibu sudah bisa connect ke Pelataran Sehat, gitu ya, karena itu tidak eh, dibuka untuk umum gitu ya. Jadi nanti semua yang SKP yang terkumpulkan di sana akan tersimpan di database-nya. Pada saat nanti sudah bisa terkoneksi di Pelataran Sehat, di SKP platform, maka Bapak Ibu tinggal sinkronisasi data, dan jika datanya sudah benar, maka akan masuk secara otomatis ke dalam SKP platform. Jadi silakan bisa untuk masuk ke sana ke pelataran menggunakan fitur di Pelataran Sehat. Ibu Deti di RSUD Bandung Kiwari. Untuk jumlah SKP bidan apakah tetap 25 Pak atau ada perubahan? Mungkin tadi Ibu skip ya di presentasi yang sudah saya sampaikan. Untuk bidan menjadi 50, tetapi konversinya sudah ditingkatkan. Jadi kalau Ibu sudah terkumpul 25 kemarin, tentu itu dianggap sudah terpenuhi 100%. Jadi yang kita lihat 100%-nya kalau udah terpenuhi kemarin ya. Jadi kalau Ibu upload sertifikat nanti ke dalam SKP platform yang nilainya 2 SKP, tentu di sistem kita akan terbaca menjadi 4 SKP otomatis. Jadi 2 kali lipat langsung terbaca. Jadi bukan berarti, wah saya rugi nih kemarin 25, padahal sampai 25, kok sekarang saya jadi 50, kan nggak sempat lagi ngumpulin. Tidak demikian. Kalau sudah 25 ya berarti sudah terbaca 50. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, di setiap kegiatan pelataran sehat, itu kalau dulu kegiatan kita, kalau contohnya di dokter gigi atau perawat atau bidan yang nilai-nilai SKP-nya kecil gitu ya, bahkan ada yang 0,5 SKP, 1 SKP, bahkan padahal kegiatannya 1 hari atau bahkan 2 hari 2 SKP. Sekarang itu 1 hari bisa mendapatkan 5 SKP, bahkan kalau di kegiatannya simposium bisa dapat 8 SKP, kalau workshop bisa sampai 15 SKP. Gitu ya, jadi Bapak Ibu bisa dicek bahwa ini digunakan untuk mempermudah Bapak Ibu semua, jadi tidak akan merugikan. Ibu Bernadetta Dewanti, gitu ya, mungkin belum terverifikasi. Ibu bisa di chat, dikirim send private ke tim kami, nomor NIK-nya untuk di chat gitu ya. Tapi yang pasti verifikasi akan didahulukan untuk yang akan habis di tahun 2024 ini. Untuk formasi kapan SKP platformnya muncul, eh, sedang disiapkan hari ini. Kita lihat antriannya mulai sore ini akan bertahap, perawat, psikologi klinik, apoteker, gizi, eh, tenaga teknis kefarmasian gitu ya, vokasi kefarmasian itu akan bisa dimulai dari sore ini. Nanti mohon ditunggu ya, Bapak Ibu. Pengabdian masyarakat yang bisa dinilai sebagai SKP itu apa saja? Nilai kegiatan-kegiatan bakti sosial, pernah ditugaskan untuk melakukan penyuluhan kesehatan misalnya oleh institusi, dari kantor, dari rumah sakit atau dari puskesmas, itu bisa. Pengobatan gratis ya sudah disampaikan oleh Dokter Denny. Dari Ibu Intan, apakah pertanyaan ACP ada persyaratan tempat praktik? Apakah ada formulirnya atau tulisan mandiri untuk sendiri? Iya, sudah dijawab oleh Dokter Jeffrey bahwa ada tentunya persyaratan tempat praktik, karena sekarang syarat tempat praktik itu harus terakreditasi. Jadi nanti ke depan tempat praktik bahkan sudah tidak bisa tulis sendiri lagi gitu ya, tebak-tebak tulis sendiri tempat praktiknya namanya apa, tapi hanya bisa dipilih tempat praktik yang memang sudah terakreditasi dan di data dan baik. Ibu Sylvia Tani Wijaya, eh, bagaimana jika di satu sehat SDMK waktu mentautkan SKP platform masih belum bisa tertautkan? Mohon dicek lagi apakah datanya sudah lengkap pekerjaannya. Pastikan di tetap pekerjaan itu tidak ada lagi yang statusnya masih diproses gitu ya. Dan itu membutuhkan kalau ada yang aktif,
itu semua yang aktif dipastikan harus sudah diisikan, sudah tervalidasi dan lengkap dari mulai tanggal SIP sampai dengan tanggal berakhirnya SIP. Karena ini akan menentukan, jangan sampai salah tanggal berakhirnya, mohon disesuaikan dengan tanggal berakhir STR atau Sarkom yang sebenarnya, karena kadang-kadang pencatatannya juga salah sebelumnya, gitu ya. Ini akan berpengaruh pada periode pengumpulan SKP nanti di SKP platform. Mau dicoba lagi ya, Bu Siti ya. Bapak Suyadi Sidiono, kenapa di pelataran sehat juga ada profesi lain? Betul, Bapak. Sudah dijawab oleh Mas Farhan. Jadi, pelataran sehat juga mengambil kegiatan-kegiatan pembelajaran bagi tenaga kesehatan yang non medis, non nakes gitu ya. Karena ini juga digunakan oleh tenaga kesehatan yang mungkin pegawai-pegawai kementerian atau dinas kesehatan yang tidak bekerja langsung sebagai tenaga kesehatan atau memberikan pelayanan, sehingga masih ada pelajaran-pelajaran atau pembelajaran yang sifatnya umum dan dapat diikuti oleh nakes. Windu Kurniawan, apakah dalam menerbitkan izin SIP memakai acuan yang ada di skpkmkes.go.id? Kalau memakai ini biasanya kurang dari 5 tahun. Sekali lagi saya sampaikan, uh, sehingga pemohon keberatan karena masa berlaku kurang dari 5 tahun. Nah, sekali lagi saya sampaikan, prinsipnya sudah disampaikan oleh Dr. Jeffrey, prinsipnya berlaku 5 tahun sejak STR lamanya yang masih berlaku ditetapkan. Karena itu ada periodenya. Misalkan STR-nya itu berlakunya 2022 sampai dengan 2027, gitu ya, 5 tahun. Pada saat bikin sekarang, STR sebelumnya, kita ngomong STR seumur hidup, atau Serkom sebelumnya berlaku sampai dengan 2027, pada saat kita bikin FIP sekarang, maka periodenya akan ikut itu, gitu ya. Bukan berarti, sekali lagi, bikin sekarang terus nambah 5 tahun ke depan. Tidak, karena prinsipnya bukan seperti itu, dan bukan karena baru bikin FR seumur hidup sekarang, terus kita bikin SIP sekarang, terus bisa mulai 5 tahun dari sekarang. Padahal sebelumnya mungkin tidak pernah praktek sebelumnya atau lebih dari 5 tahun sebelumnya tidak pernah praktek. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Jeffrey, prinsipnya tidak berubah dari yang sebelumnya, tapi kita memperbaiki pendataannya. Ibu Sri Wahyuningsih, jika STL berakhir pada tahun 2026, sertifikat tahun berapa yang dikumpulkan? Sudah dijawab oleh Mbak Dani. Tentunya 5 tahun ke belakang ya Ibu Sri. Mulai tahun 2021 sampai dengan 2026. Karena pasti eh, Ibu sudah berpraktik gitu ya STR-nya sejak 2021 pendataannya, dan untuk perpanjangan 2026 nanti Ibu harus bisa mengumpulkan SKP yang periodenya antara 2021 dengan 2026. Jika sudah ada yang dapat sebelumnya, sebelum 2024 ini silakan diupload gitu ya. Kalau profesi ini sudah bisa upload, lalu jika belum silakan ikut, belum ada silakan ikut kegiatan di pelataran sehat untuk SKP.
Untuk perawat belum ada menu SKP plafon, mau ditunggu Mbak Indah. Mudah-mudahan secepatnya sedang diproses oleh tim. Paling cepat sore ini mungkin sudah bisa masuk ke dalam akun SKP platform. Materi akan di-share, ya nanti akan di-share setelah Zoom berakhir. Nanti jangan langsung keluar dulu dari Zoom, Bapak Ibu, gitu ya. Nanti akan di-share linknya untuk Bapak Ibu bisa download materi-materinya. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan kita tidak buka feature open mic, jadi semua pertanyaan harus disampaikan melalui Q&A. Jika ada kendala yang terkait dengan SIP dan urgent, bisa disampaikan di dalam form yang ada di skp.kemkes.go.id. Setiap harinya itu rata-rata masuk sejak awal bulan Mei kita kita keluarkan form itu ada 1000-an sampai 2000 data yang masuk dan itu setiap harinya kita selesaikan ya. Tapi mohon dipastikan data yang kami perbaiki, kami sesuaikan ada sesuai yang Bapak Ibu input sendiri. Jadi kalau diminta ditulis akhir periode STR atau SIP, jangan diisi tanggal lahir gitu ya, tanggal lahir atau tahun lahirnya. Jangan pada saat diminta masukkan STR sebelumnya terakhir atau serta yang masih aktif, jangan diupload STR seumur hidup karena tidak akan terproses. Ya, jadi tolong dipastikan. Lalu juga dipastikan pada saat mengisi form bahwa Bapak Ibu memang benar-benar berpraktik dalam arti STR-nya masih sempat aktif 2023, 2024. Jangan komplain datanya tidak ditemukan, tapi ternyata adalah dokter yang baru lulus, ya tentu datanya nggak pernah ada di kita gitu ya. Lalu mungkin sudah tidak pernah berpraktek 10 tahun kemudian, data saya nggak pernah ditemukan. Ya, kalau belum pernah praktek 10 tahun sebelumnya, ya pasti datanya tidak ada di sistem kami gitu ya. Atau mungkin datanya tidak terbawa pada saat imigrasi dari profesi. Jadi, mohon Bapak Ibu dapat mengisi form dengan baik dan benar. Karena dari data yang masuk ke kami perhatikan ada sekitar 5% data itu salah pengisiannya sehingga tidak dapat diproses. Ibu Rini sudah dijawab oleh Mas Farhan. Jika ikut seminar di Tataran Sehat, SKP platform muncul setelah beberapa bulan. Apakah nanti akan otomatis rekap di SKP platform? Yes, betul. Tidak ada proses upload-upload ya Bu Rini. Jadi nanti memang sistem upload ini ke depan kalau semua sudah seamless melalui Tataran Sehat dan sistemnya sudah restore, semua sudah lengkap gitu ya, sudah baik, maka semua proses pembelajaran akan langsung otomatis lewat Tataran Sehat. Jadi tidak ada lagi fitur upload-upload lagi, dan Bapak Ibu tinggal ikut kegiatan itu secara berkala untuk memenuhi SKP-nya. Nah, termasuk juga untuk yang pelayanan ke depan nanti akan masuk melalui RMA sehingga tidak perlu lagi upload. Tapi sementara karena fitur RMA masih cukup banyak gitu ya variabelnya, cukup dengan memberikan update bukti pelayanan dalam bentuk logbook, catatan dari pimpinan, termasuk untuk Pengmas di fitur di SKP platform silakan diupload, nanti akan ada penilaian sendiri untuk itu. Ke depan untuk sarana pembelajaran, input-input manual masih dibuka, tetapi hanya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya ikut workshop di luar negeri, gitu ya, ikut pelatihan di luar yang di luar negeri tentunya yang tidak terdaftar di pelataran sehat. Ibu Bernadetta, panduannya berapa SKP, pelayanan berapa SKP, kami mohon izin, nanti akan dalam bentuk juknis yang resmi kami terbitkan, nanti akan kami lampirkan di dalam SKP platform dashboard masing-masing. Jadi nanti akan ada panduan. Oh, kalau untuk ranah pembelajaran semuanya sama gitu ya, 1 jam sama dengan 1 SKP untuk ranah-ranah pembelajaran, seminar gitu ya, dengan angka-angka maksimalnya. Lalu untuk workshop akan mendapatkan 1,5 SKP kalau benar-benar ada hands-on-nya dan seperti itu nanti akan ada juknis yang terlampir di dalam SKP platform. Tapi sementara ini nilainya akan digunakan cara penilaian yang sebelumnya. Untuk cara upload ada paparannya nanti bisa di saat paparan ini ya. Nanti tinggal dicek saja dari Rumah Sakit Randegan Sari bisa ada. Oke, Dokter Joko Subiono. Terima kasih Dok. Nomor satu, apakah kecukupan SKP harus dipenuhi dari 3 ranah dengan presentasinya masing-masing atau boleh dipenuhi hanya dari ranah pembelajaran saja sekiranya dianggap lebih praktis? Sekarang Dok, di masa peralihan ini, iya betul. Kita belum mengunci di sistem SKP platform, sehingga dari semua SKP yang telah dikumpulkan, karena tentu di masa peralihan ini banyak perubahan gitu ya, dan tidak semua profesi itu bahkan menilai
ranah pelayanannya sebelumnya, sehingga semua SKP, baik maupun itu sekarang maksimalnya dari pembelajaran itu tetap diakui. Bahkan maksimalnya dari pelayanan pun kita akui. Tetapi nanti ke depan, di sistem, Bapak Ibu bisa memantau sendiri di sistem. Karena itu akan dikunci. Pada saat Ibu sudah penuh ranah pembelajarannya, itu Bapak Ibu mau ikut kegiatan pembelajaran berapa banyak pun tidak akan bertambah. Jumlahnya tidak akan bertambah dan persentase SKP-nya akan tetap. Sehingga Bapak Ibu akan tahu, oh berarti saya sudah cukup mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan saya harus penuhi dari kegiatan pengabdian masyarakat atau dari pelayanan profesionalisme. Nanti ke depan akan terkunci, tetapi sekarang belum, sehingga silahkan diupload buktinya dari ranah pembelajaran atau pelayanan yang ada dulu. Oke, juknis tadi sudah saya sampaikan, nanti akan ada detailnya dari Ibu Feriana ya. Maaf kalau saya salah. Eh, jika SIP berakhir 2026, STRA-nya belum seumur hidup, pasti STRA-nya juga sampai 2026 ya Bu ya, yang sebelumnya ya. Itu tentu kalau dibaca di kecukupan SKP-nya sekarang harusnya terbaca masih sampai dengan 2026. Karena kan kita nggak tahu nih Ibu mau bikin SIP di mana lagi sampai 2026, berarti mungkin masih dibutuhkan. Kalau itu tidak terbaca, masuk ke SKP platform, upload STRA-nya yang lama itu yang masih berlaku sampai dengan 2026 atau bukti SIP-nya ini gitu ya. Nanti datanya disesuaikan untuk bisa praktik sampai dengan 2026. Tetapi nanti perpanjangan 2026 nanti ke sana itu SKP-nya lah yang sedang dikumpulkan sekarang. Kalau sudah ada buktinya dari IAI sudah dimasukkan gitu ya, sudah ada. Nanti juga diupload buktinya sudah berapa, Ibu Feriana, di log di form kita dituliskan saja dari bukti di aplikasi IAI sudah tersampai. Kalau apoteker mungkin sudah ya sudah berapa gitu ya, maksimalnya 1%-nya. Itu nanti pada saat Ibu perpanjangan 2026 juga sudah tidak perlu lagi ada yang diupload gitu ya. Nanti pada saat Ibu koneksi tautan di SKP platform, itu tabungannya sudah terbaca. Jadi mohon ditulis di form kami, nanti serta buktinya gitu ya, yang sudah terdapat seperti apa, itu akan kami sesuaikan. Tapi yang sekarang, karena belum butuh untuk perpanjangan 2026 ke sana, maka terbacanya pasti tercukupinya untuk SIP sampai dengan 2026. Tapi kalau itu pun belum terbaca, mohon di-upload juga buktinya yang STRA-nya sampai dengan 2020. Bagaimana cara uploadnya? Ini sudah untuk SKP, apakah tetap 25, tergantung profesinya, beda-beda nanti bisa dilihat. Untuk ATLM, saya sudah memasukkan SKP di P2KB sebanyak 16 dan 8 SKP di satu sehat. Mungkin ini maksudnya adalah 16 SKP di sistemnya profesi ya. Di sistemnya profesi, Bapak Ibu, eh, kita sudah tidak terkoneksi lagi dengan sistem informasi profesi. Jadi kalau Bapak Ibu upload di sistem profesi sekarang-sekarang ini, tentu tidak akan ada data yang dipindahkan ke kami, gitu ya. Kalau 8 SKP di satu sehat itu sudah ada, maksudnya di pelataran sehat mungkin maksudnya, itu nanti eh, apa namanya, tinggal dibuktikan saja, gitu ya, sesuai tadi saya sampaikan. Tulis total SKP yang sudah tercatat dan diverifikasi di sistem informasi profesi masing-masing atau kolegiumnya, totalnya berapa, dan total SKP yang sudah didapatkan di pelataran sehat totalnya berapa gitu ya. Jadi nanti kelihatan kalau itu sudah tercukupi, masukkan ke dalam form yang ada di skp.kemkes.go.id, masukkan di sana, nanti datanya akan kami sesuaikan. Ingat, jangan sampai salah masukin data kalau khususnya tanggal akhir SIP atau STR-nya dan NIK-nya. Karena begitu cara nomor NIK-nya salah, otomatis tidak akan bisa ditemukan datanya.
Dari Ibu Yunita. Ibu Yunita, STR-nya akan berakhir ya, terkendala untuk buat akun satu sehat, tes DMK. Oke, minimal ibu bisa masuk ke sementara masih diproses gitu ya dari teman-teman set KTKI, tetapi di saat yang bersamaan juga silakan upload kondisinya di form kami di satu sehat di skp.id ada formnya, dan kalau sudah ada bukti pengumpulan SKP-nya nanti bisa disampaikan juga di sana untuk nanti disesuaikan. Jadi minimal dari syarat pemenuhan cekuan SKP-nya sudah dapat terpenuhi dulu ya Bu ya, sambil menunggu proses STR barunya terlebih. Ibu Ani, kalau periode pas ngecek di skpkpers.id ada namanya tapi kok nggak ada periode SIP-nya nih. Jadi saya terbacanya tidak terpenuhi. Sama sekali lagi saya ulang, silakan isi tautan aduan yang atau aduan kendala yang ada di skp.komkes.go.id. Itu ada di sana, tinggal diisi. Nanti kami akan sesuaikan. Pastikan periode SIP jangan salah. Ya kalau sekali salah, nanti akan terbaca salah dan itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Halo Dokter Renate dari Banjarmasin. STR-nya habis di 2022, tapi ini sudah punya STR baru maksudnya berarti ya dok ya. Sudah punya STR baru di 2022, berarti 2022, 23, 24, 25, 26 ya dok ya, masih berlaku sampai dengan 2026. Itu silakan nanti dokter upload buktinya di form yang ada di skpkemkas.go.id gitu ya, dengan STR yang baru tentu, maksudnya yang terakhir yang 2022 sampai 2026 itu di-upload di sana, nanti datanya kita sesuaikan. Dan di periode 2022 sampai 2026, dokter juga bilang sudah punya terkumpul 283 SKP, ya. Itu di screenshot saja dok, buktinya sudah ada di aplikasinya Profesi, tinggal dimasukkan, nanti datanya akan kami sesuaikan. Sehingga pada saat nanti dokter berhasil tautkan akun di SKP platform, database-nya akan sudah ada tabungannya. Jadi dokter tidak perlu lagi upload ulang. Ibu Femi Tamaledu, ya, SIP-nya berakhir 30, selamat siang, saya Bidan, berakhir SIP-nya di tanggal 30 April 2026. Sekarang saya sudah melakukan SKP. Jika sudah terpenuhi SKP 50 SKP, apakah 50 SKP itu hanya berlaku untuk satu kali pengurusan SKP, pengurusan SIP kali maksudnya ya Bu ya. Jika 5 tahun lagi kita memperpanjang SIP, kita kumpul lagi 50 SKP. Jadi setelah sudah dijawab oleh Dokter Jeffrey, SKP itu dulu kita pada saat tercukupi akan dibuktikan dengan STR atau sertifikat kompetensi bagi nakes yang menggunakan Selkom. Nah, ini digunakan untuk perizinan 5 tahun ke depan setelah setelah SKP dikumpulkan dan mendapatkan buktinya. Ini tidak berbeda. Jadi kalau ibu sekarang kondisinya sudah punya 50 SKP sekarang, berarti sudah cukup untuk perpanjangan di 2026 sampai dengan 2026, 27, 28, 29, 30, 31 ya Bu ya. Nah, tapi nanti untuk bisa perpanjangan di 2031, itu Ibu harus ngumpulin lagi dari 2026 sampai 2031. Itulah yang namanya pengembangan profesi berkelanjutan. Jadi kita terus menjaga kompetensi kita secara berkala dan ini di 5 tahun sekali. Kalau
Dokter contohnya 250 SKP atau dokter gigi 100 SKP. Dia berhak untuk 3 SIP 100 SKP itu di periode yang sama, ya. Jadi kalau bikin izinnya sekarang sampai 5 tahun ke depan, gitu ya, nanti bikin izinnya tahun depan, itu akhirnya akan sama dan dia berhak 3 SKP dan tidak perlu kumpulin lagi SKP kalau itu di periode yang sama. Apa yang menyebabkan satu saat saya tidak muncul SKP platform? Seperti sudah disampaikan, sementara ini yang sudah bisa akses adalah dokter, dokter gigi, dan bidan. Ya, untuk nakes lainnya hari ini bertahap akan dimulai. Jadi tolong dicek saja nanti. Sore ini akan mulai bertahap untuk bisa dibuka. STR saya berlaku Oktober 2022 sampai dengan Februari 2028. SKP yang didapat antara Oktober 2022 sampai dengan Mei 2024. Apakah masih bisa di-entry ke satu sehat? Maksudnya mungkin ke SKP platform ya, Bu ya? Tentu bisa. Kalau kan 2022 sampai 2024 masih dalam periode 2022-2028 ya. Jadi masih bisa. Jadi silahkan. Tapi ini STR-nya 2022 sampai 2028 nggak salah ya. Ya mungkin harusnya kalau 2022 itu 5 tahun, 23, 24, 25, 26, 27 ya. Pastikan lagi periodenya sudah sesuai STR-nya. Itu kalau dia dalam periode itu tentu SKP-nya, sertifikat yang didapat di antara itu bisa di-upload dan didapat. Jadi Ardiansyah, respons update di Form, siswa isian dan bukti statement SKP. Mohon ditunggu karena data yang masuk ribuan, tetapi setiap harinya kami proses 1.000 sampai dengan 2.000 data, jadi biasanya cepat gitu ya, asalkan data yang memang diupload ke dalam G-Form, form kami itu sudah benar. Dokter Sri Kuntolo, bagaimana bila sudah pensiun dari PNS, dokter, dan praktek mandiri? Mungkin ini tujuannya bagaimana caranya bisa mentautkan akun ya dok ya ke dalam SKP platform ya. Jadi kalau memang dicek di profil dokter itu ada yang sudah tidak sesuai, minimal pastikan yang tercatat aktif gitu ya, praktek mandirinya misalkan itu sudah terisi datanya dengan baik. Jika memang belum, bisa bantuan dinas untuk dapat memvalidasi data tersebut karena butuh pelengkapnya data yang ada di sana. Robi Afriano, bagaimana kalau SNA dan SIP berakhir 2026? Bagaimana apa nih maksudnya ya? Apakah kalau masih berakhir 2026, maksudnya masih bisa praktek sampai dengan 2026 ya? Jadi nanti bukti kecukupannya seharusnya masih, kalau dicek di pencarian data, harusnya masih tercukupi untuk praktek sampai dengan 2026. Kalau itu tidak terbaca, silakan isi form. Isi formnya, tulis, nanti akan disesuaikan untuk bisa berpraktek sampai dengan 2026. Tetapi untuk perpanjangan 2026, 5 tahun ke depan, tentu akan ditanya yang dikumpulkan 5 tahun sebelumnya. Yaitu berarti dari 2021, 22, 23, 24, 25, 26. Ya, ini nanti dicek. Oke, ini belum ada SKP platform, ya mohon ditunggu.
hari ini akan bertahap dibuka untuk semua nakes yang tadi saya sampaikan di paparan, nanti akan bisa dilihat. Oke, Pak Lutfi, mohon izin, mungkin sampai di situ yang bisa kita sampaikan, Pak. Banyak Q&A yang berulang. Iya, Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Materi akan kami sampaikan di link. Jadi Bapak Ibu jangan live setelah Zoom ini selesai. Nanti akan ada link yang diberikan. Nanti link YouTube-nya juga akan ada terus, gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi bisa dilihat lagi dan petunjuk secara detail juga ada di laman skpcampus.id. Terima kasih Pak. Waktu itu Pak iya. kami persilakan untuk baca. Terima Eh, kasih. Baik. Makasih Mas Indra dan Bapak Ibu sekalian, Pak Jeffrey juga. Tadi pertanyaan sudah dijawab dan banyak pertanyaan berulang juga. Dan biasa bisa dibaca di Q&A ya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan dan Bapak yang sudah terjawab. Eh, Terima kasih banyak atas atensinya Bapak Ibu sekalian dan kami akan terus melakukan sosialisasi dan juga apabila ada kendala Bapak Ibu sekalian silakan ke skp.kemkes.go.id untuk dapat memasukkan kendala Bapak Ibu sekalian terkait kecukupan ataupun beberapa kendala yang lainnya yang mungkin ada di Bapak Ibu untuk dapat disampaikan di link form yang sudah tersedia. Termasuk juga apabila tadi banyak yang sering berkali adalah terkait sudah ketercukupan tapi ternyata tidak muncul. Nah, itu kalau Bapak Ibu sekalian punya buktinya silakan dapat diupload di dalam link form yang ada di skp.kemkes.go.id biar kami bisa tindak lanjuti. Eh, Sementara itu Bapak Ibu sekalian kita akan lakukan sosialisasi terus-menerus dan mengupdate apabila ada update terbaru atau kekinian terkait dengan SKP platform ini sehingga diharapkan Bapak Ibu sekalian akan lebih familiar dalam menggunakan eh, satu set SDMK termasuk di dalamnya adalah terkait dengan fitur SKP platform. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Sekian yang mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian eh, menerima WhatsApp group ataupun apa saja yang dirasa tidak tepat, seperti yang barusan berapa hari ini saja nih banyak yang terkait dengan penggunaan perjokian SKP ya Bapak Ibu sekalian, itu mohon ya saya di forum ini saya informasikan mohon tidak menggunakan perjokian untuk mendapatkan SKP karena SKP yang paling benar, yang paling valid adalah yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sendiri ya, baik itu melalui pelataran sehat dan pengabdian masyarakat maupun pelayanan Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang punya login, yang punya passwordnya, jangan digunakan atau diberikan kepada orang lain ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, tetap untuk menggunakan akun dan login Bapak Ibu sekalian sendiri dan jangan diberikan kepada orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bisa jadwalkan kembali untuk melakukan sosialisasi, termasuk juga ada update yang terbaru. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih. kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi. Kita akan lakukan ini berkala. Mudah-mudahan minggu depan kita akan lakukan kembali. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Terima kasih.